Puji Tuhan, Shalom. Pagi hari ini jemaat Tuhan, kami akan bersama-sama menyembah Tuhan di dalam acara New Spirit. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh bertemu dengan Tuhan. Amin. Ya, saya mengajak kita semuanya menyanyikan pujian Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, dan kita menyembah Dia Tuhan. Haleluya Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Angkat tangan kita bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Pagi hari ini kami datang menyembah, memberikan hati kami kepada-Mu Tuhan. Engkau yang kutinggikan, Engkau yang paling indah dalam hidup ini Bapa. Aku ingin Engkau yang bertahta. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alami Tuhan dalam kehidupanmu. Janganlah persoalanmu itu menghalangi engkau. Janganlah beban beratmu itu menghalangi engkau. Tapi masuklah ke dalam tempat kudus Tuhan. Sembah Dia pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau setiap hari mengalami keintiman dengan Engkau. Karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan pagi hari ini kami mau dengar renungan firman-Mu. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini ya. Kita dapat menyembah Tuhan. Saya percaya ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami kekuatan yang baru. Amin. Ya. Nah, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya ambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 12 ya, dengan satu judul Tuhan melihat hatimu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kisah bagaimana Daud diurapi menjadi raja ini, saudaraku. Ya. Dan saudara-saudaraku, kalau kita melihat cerita ini, rupanya Daud itu tidak termasuk hitungan. Mungkin dalam kacamata ayahnya dia tidak layak. Dalam kacamata saudara-saudaranya, oh ini adikku ini tidak layak. Ya. Dan Daud disuruh mengembalakan kambing domba. Saudaraku, ayat ini berkata,
apa yang dipandang Tuhan itu berbeda dengan apa yang dipandang manusia. Tuhan itu lebih melihat hatimu dan hatiku. Amin saudara. Tuhan itu telah melihat hati Daud begitu luar biasa. Ya, Daud hatinya menyembah Tuhan. Daud hatinya itu takut akan Tuhan. Daud itu hatinya saudaraku terpaut dengan Tuhan. Setiap hari ketika dia mengembalakan kambing domba, Daud itu menyanyi untuk Tuhan. Luar biasa. Jadi rupanya saudaraku itulah yang dinilai Tuhan di dalam kehidupan Daud. Ya, manusia seringkali melihat terpancing dengan saudaraku mata jasmaniahnya. Saudara, pagi hari ini saya mau beritahukan kepada kita semuanya. Tuhan itu tidak melihat fisikmu. Bahkan saya mau katakan Tuhan itu tidak melihat masalah-masalah yang kau alami, yang kau hadapi sekarang ini. Ya, kita seringkali berkata, Pak Iwan aku sial, masalahku terlalu berat. Aku itu kenapa ya kok selalu punya masalah? Ya, mungkin aku ini orang yang tidak diberkati Tuhan. Seringkali saudara dan saya menilai diri kita berdasarkan masalah, berdasarkan fisik, atau berdasarkan mungkin aku orang sukses, tidak sukses secara materi. Bukan. Yang Tuhan nilai adalah hatimu masing-masing. Saudara, pengalaman Daud, dia mau dijadikan raja. Tuhan tidak lihat fisiknya Daud. Tuhan tidak lihat segala sesuatu yang bersangkut paut dengan lahiriahnya. Tetapi perkara menjadi raja, Tuhan hanya melihat hatinya Daud. Ya, ayo pagi hari ini saya mau berkata, seperti khotbah minggu yang lalu, ya saudaraku, pindahkan hatimu ke Tuhan. Amin, itu penting. Ya, dan proses pemindahan hati itu setiap hari, setiap waktu pindahkan hatimu ke Tuhan. Kalau nanti Tuhan lihat hatimu sungguh-sungguh rindu akan Dia, kalau Tuhan lihat hatimu sungguh-sungguh berkenan kepada Dia, maka saya percaya saudaraku, itulah yang akan membuat saudara akan mengalami kebangunan rohani. Saudara akan mengalami kebahagiaan sejati. Saudara akan mengalami Tuhan sendiri secara pribadi. Dan kau akan lihat hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Amin. Ya, ayo terus saudaraku, lihat dirimu jangan secara fisik, tetapi lihat dirimu di dalam hatimu. Dan terus benahi hatimu. Ya, bawa hatimu semakin melekat kepada Tuhan. Bawa hatimu semakin haus rindu akan Tuhan. Saya percaya saudara akan mengalami Tuhan yang luar biasa. Kalau Daud diangkat menjadi raja, saya percaya Tuhan pun akan mengangkat kehidupan kita. Bukan berarti kita nanti akan berkelimpahan harta benda, bukan seperti itu. Tuhan mengangkat hidup kita mengalami apa? Damai sejahtera, kekuatan yang luar biasa. Dan saudara akan bisa menghadapi hidup ini dengan penuh senyum, dengan penuh kemenangan yang luar biasa. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberkati kita semuanya. Saudara, dalam menjalani sepanjang hari ini, doa saya, Tuhan menyertai saudara, pindahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan lebih melihat hati. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.